fasilitas dan bantuan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya bisa dilakukan dengan, kalau dari sisi finansial, memberikan bonus akhir tahun, tabungan pensiunan, maupun bantuan pinjaman. Dari sisi non-finansial, bisa diadakannya cuti tambahan, acara gathering, konseling, ataupun pelatihan karir. Nah, manfaat dari program kesejahteraan karyawan ini sendiri itu adalah untuk meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan membuat karyawan merasa dihargai. Itu. Next. Nah, selanjutnya ada peran HR dalam menjaga hubungan. Nah, HR ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Yang pertama, HR berperan sebagai strategic partner. Nah, di sini tuh HR ikut dalam perencanaan bisnis agar program karyawan itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Contohnya, HR ikut menentukan kebijakan jam kerja fleksibel untuk mendukung produktivitas. Yang kedua, HR sebagai employee campaign. Di sini HR itu berfungsi sebagai pendengar dan penyambung suara karyawan. Nah, di sini HR itu harus memastikan setiap keluhan ataupun masukan itu tuh tidak hanya sekedar didengar, tapi juga ditindaklanjuti. Nah, salah satu contoh yang bisa dilakukan HR dalam mendengarkan karyawan ini bisa melalui kotak saran maupun mengadakan konsultasi agar karyawan itu memiliki ruang aman gitu untuk berbicara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada HR sebagai agen change. Nah, di sini HR itu berperan dalam mendorong terciptanya budaya kerja yang positif dan terbuka terhadap perubahan. Contoh, HR tuh bisa mengadakan pelatihan mengenai kerjasama tim atau budaya kerja kolaboratif agar si lingkungan kerjanya itu jadi lebih suportif, kayak gitu. Lanjut, yang terakhir itu ada HR sebagai administratif expert. Nah, di sini HR itu berperan penting dalam mengatur hal administratif. Contohnya mulai dari kayak penggajian, kontrak kerja, asuransi, salon. Nah, hal-hal kayak gini itu menjadi salah satu hal yang perlu benar-benar diatur dan diterapkan sesuai dengan aturan maupun regulasi perusahaan ataupun undang-undang ketenagakerjaan. Karena hal-hal ini tuh menjadi salah satu dasar kepercayaan antara karyawan dan perusahaan. Next. Mungkin itu untuk peran HR. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, yang di perusahaan Sritex sebelumnya itu terjadi PHK massal yang kemudian pada 5 Mei 2025 sebanyak 1.300 mantan pekerja dari divisi garmen Sritex ini kembali dipekerjakan. Nah, hal ini tuh menjadi salah satu upaya si perusahaan dalam membangun atau memelihara hubungan kerja dengan mempekerjakan kembali para karyawan. Karena ketika terjadinya PHK, ini tuh menjadi salah satu hal yang berdampak besar maupun terhadap perusahaan, karyawan, bahkan pada lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu, pemeliharaan kerja ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kesejahteraan perusahaan. Mungkin ya. Oke, kalau gitu baik-baik. Terima kasih kepada Rizka yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Oh, mungkin PPT-nya boleh dikirim dulu ya, biar bisa sambil juga. Bentar. Jadi sambil nunggu absen dulu ya. On cam semuanya masih di reset. Hadir. Ahmad Hussein. Hadir. Adam. Ini absen.
Ada hadir. Ada. Hadir. Alia. Hadir. Alia. Alia ada. Ada tapi jaringannya. Oke. Amna. Hadir. Anggi Suhadi. Hadir. Aulia Kamila. Hadir. Agil Zaini. Hadir. Azara Felia. Cynthia Eliana. Hadir. Bella Amelia. Hadir. Destra Sahul. Destra ada. Oke, gak ada. Dimas. Dalika. Hadir. Fadila hadir. Prendika. Prendika Putra. Oke, gak ada. Diska. Hadir. Ima. Ima ada. Ima gak ada. Ismaini. Hadir. Sukiana. Hadir. Zulman. Hadir. Hudaisi. Hudaisi. Tadi sih masuk ya. Hudaisi udah. Fahmi. Hadir. Abdullah. Hadir. Fajar. Hadir. Fajar. Hadir. Hafiz Ayyudin. Hadir, Bos. Sinan ada. Ada. Hadir. Yusuf. Hadir. Najwa. Hadir. Neiza. Hadir. Ramisa. Hadir. Keisha. Hadir. Rara. Hadir. Tinde. Hadir. Salima. Hadir. Salwa. Hadir. Cindy. Hadir. Siti Nur. Hadir. Shalwa Atika. Hadir. Zulfikar. Hadir. Udah. Bunga. Hadir. Intan. Hadir. Ada yang belum dipanggil gak? Destra udah ada. Prendika. Ima. Oke, tiga orang nggak ada. Makasih guys. Boleh dilanjut pertanyaannya. Baik, teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan.
Oke, karena sepertinya tidak ada yang ditanyakan, maka dari itu langsung saja masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu menjaga hubungan kerja bukan cuma biaya, tapi investasi jangka panjang yang melibatkan banyak aspek seperti komunikasi, konflik, K3, dan kesejahteraan. Nah, Bentar, izin tanpa bentar. adanya pemeliharaan hubungan ini, suatu perusahaan bisa Tadi Ajeng mau nanya katanya. oh, boleh. Silakan aja. Aku mau nanya, kan sekarang tuh banyak ya, ada nggak banyak sih, ada beberapa karyawan yang suka dikasih tugas tambahan gini sama atasannya, tapi itu tuh nggak masuk sama job dia gini kan, ya kan? Nah, terus gimana sih caranya kalau misalkan dia tuh mau bilang ke atasannya kalau mau nolak tugas itu tuh ke atasannya, gimana cara ngomongnya agar si hubungan kerjanya itu tuh tetap terjaga gitu. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Apa ada yang lain? Pertanyaannya gimana? Aja Ya, ngerti bahasa Indonesia? Jadi tadinya kan gimana cara seorang bawahan yang gak enak nolak gitu ya, dikasih tugas tambahan oleh atasan. Caranya itu mulai dengan apresiasi. Makasih udah mempercayakan tugas ini kepada saya. Nah, setelah ngasih apresiasi, terus jelaskan dulu kondisi Ajeng seperti apa. Misalnya ini Ajeng yang ngasih tugas, jelaskan kondisi Ajeng ini seperti apa. Kayak misal, mohon maaf Pak, tapi di hari tersebut saya ingin menjenguk ibu saya yang berada di rumah sakit, atau misalnya saya harus mengantar adik saya ke sekolahan karena itu hari pertama sekolahnya. Nah, dengan menjelaskan kondisi seperti itu, alasan tuh tahu gitu, kayak oh ternyata ini alasan utamanya. Terus yang ketiga itu kasih opsi, kayak nggak cuma nolak, tapi entah Ajeng minta waktunya disesuaiin atau minta prioritas. Jadi kayak nganterin adeknya atau menjenguk dulu baru kerjain tugasnya, atau kayak delegasi atau kolaborasi, kayak misalnya dikerjain sama teman Ajeng kah, atau emang harus sama Ajeng sendiri gitu. Nah, dengan cara-cara itu kurang lebih bisa bikin seenggaknya atasan tuh tahu lah kondisi Ajeng kayak gimana. Jadi nggak harus nge-pressure Ajeng gitu. Boleh menambahkan Abil? Boleh, Fajar. Kayak makanya kita tuh sebagai karyawan tuh harus ada pencegahan dari awal. Takutnya kalau misalkan kayak kondisi tadi gitu ya, bilang kalau misalkan ternyata adalah kayak
antisipasi dari awal. Banyak itu para karyawan banyak yang bilang kalau misalnya kerja itu cuma setengah hati gitu, jangan malah sepenuh hati. Karena kenapa, ketika kerja gitu sepenuh hati semuanya malah dikerjain, itu malah justru menghambat gitu. Jadi dari awalnya juga harus diingin lah, jangan terlalu banyak yang contohnya kayak kita terlalu pengen dipandang, mungkinnya kayak kita pengen dipandang jadi ngerjain full semuanya, mungkin bahkan tugas yang harusnya di divisi lain misalnya dikerjain sama kita gitu. Jadi harus ada pencegahan juga dari awalnya gitu, kita jangan terlalu menunjukkan lah ibaratnya gitu. Oke, terima kasih kepada Fajar atas tambahannya. Kayak mungkin selanjutnya itu ada kesimpulan. Oh, dua kali berarti ya. Oke, jadi kesimpulannya itu menjaga hubungan kerja itu bukan sekedar biaya, tapi investasi jangka panjang yang melibatkan banyak aspek seperti komunikasi, konflik, K3, dan kesejahteraan. Tanpa adanya pemeliharaan hubungan kerja ini, suatu perusahaan bisa terjadi yang namanya kolaps. Jadi antar divisi, antar bidang itu nggak sinkron. Aduh, kayaknya ngelag nih aku. Di mana HR berperan besar dalam menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif. Namun suatu juga harus menjaga hubungan kerja. Bukan hanya HR, perusahaan yang menjaga hubungan baik dengan karyawan cenderung memiliki kinerja tinggi dan karyawan yang udah. Tadi ada suaranya nggak? Ada. Ada sampai akhir kan? Ada. Oke. Baik. Sepertinya presentasi kami cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Target kelompok 10 ya guys. Intan minta share screen kelompok 10 dong. Ya, baik. Tolong ya, tolong. Tolong. Iya, itu sama Intan. Stop. Ada serigala di sini.
Bentar. Oke, langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di kelompok 10 ini akan mempresentasikan kedisiplinan, konflik, dan stres mengelola tantangan di tempat kerja. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Eva Novita Pratiwi, SMMM, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 10. Langsung saja ke slide kedua, ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri sebagai moderator Muhammad Fauzan, ada Zara Celia dan Nia Cindy Aulia. Selanjutnya ada materi yang dijelaskan oleh Celia, yaitu tentang produktivitas. Langsung aja ya, terima kasih moderator. Jadi pertama kita bahas soal disiplin aja kali ini. Jadi disiplin itu bukan waktu atau tapi lebih ke konsisten buat kita ikuti aturan kita ataupun kita bikin target kerja kita. Nah, kalau orang itu kan kerjanya cepat selesai, cepat waktu. Jadi jangan nunggu kerja dulu sampai selesai. Nah, kalau itu percaya sama kita karena ternyata nggak bisa diandalkan. Boleh slide selanjutnya. Oke, bentar. Mau minta tolong slide selanjutnya. Oke, jadi yang kedua itu tentang konflik di tempat kerja ya. Jadi konfliknya itu wajar banget terjadi dan sering banget ya. Namanya juga kerja banyak orang kerja sama-sama tim, jadi beda-beda pemikirannya dan jadi masalah-masalah konflik itu juga pasti ada gitu. Yang penting bukan menghindari konflik ya, tapi gimana cara kita mengelolanya. Nah, ini ada 3 hal yang penting nih. Yang pertama tuh komunikasi terbuka. Jadi kita tuh ngomong jujur seada-adanya, dengerin pendapat orang lain, dan biasanya juga salah paham muncul karena kurang komunikasi. Nah, yang kedua ini ada solusi kolaboratif. Nah, jadi di sini tuh kita cari win-winnya. Jadi bukan siapa yang menang atau kalah. Jadi ya gitu. Ketiga ada mediasi netral. Nah, jadi kalau udah buntu, kita pakai pihak ketiga untuk menengahi sebuah konflik ya. Jadi buat bantu nyari solusi juga. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya tentang stres kerja. Nih ya. Jadi stres kerja itu muncul karena banyak faktor teman-teman. Jadi bisa dari beban kerja yang numpuk, kita numpukin jadi beban tuh, terus deadline-nya mepet, terus target tuh nggak realistis gitu, sampai lingkungan kerjanya tuh juga bisa kurang sehat. Nah, stres ini juga dampaknya nyata banget, bisa dilihat juga ya di slide. Nah, jadi dampaknya tuh bisa jadi bikin mental drop, badan tuh gampang banget sakit, atau konsentrasi juga bisa gak konsen gitu, konsentrasinya hilang, terus kerjaan juga makin gak kelar, atau bahkan juga konfliknya makin ada gitu, makin sering. Jadi kalau dibiarin lama-lama bisa ngaruh ke
absensi atau juga turnover karena orang merasa capek dan akhirnya pengen resign gitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini itu ada dampak negatif dari stres terhadap individu dan kinerja tim. Nah, itu dampaknya sangat banyak. Yang pertama itu ada kesehatan mental jadi menurun, seperti kecemasan, depresi, kelelahan emosional. Terus ada peningkatan absensi dan turnover, karyawan sudah tidak masuk atau mengundurkan diri. Terus ada masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, tekanan darah tinggi. Terus ada juga dampak negatifnya itu ada penurunan produktivitas. Jadi konsentrasinya itu menjadi buyar, performa kerja jadi menurun. Terus yang terakhir itu ada konflik antar personal. Jadi peningkatan gesekan dengan rekan kerja. Stres yang tidak tersedia dapat merusak kesejahteraan individu dan kohesi tim. Slide selanjutnya. Di sini ada strategi kedisiplinan. Kiat praktis untuk diri sendiri ataupun tim. Yang pertama itu ada tetapkan tujuan yang jelas. Jadi harus didefinisikan dulu ekspektasi dan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Terus yang kedua itu buat rutinitas konsisten. Membangun kebiasaan baik melalui jadwal harian yang terstruktur dan ditaati. Terus yang ketiga ada prioritaskan tugas. Jadi fokus pada hal-hal penting terlebih dahulu. Terus hindari penundaan. Terus yang terakhir itu ada strateginya itu ada evaluasi diri berkala. Refleksikan pencapaian dan area yang perlu perbaikan untuk terus meningkatkan diri. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada slide selanjutnya. Ada teknik resolusi konflik, mediasi, negosiasi, dan kolaborasi. Yang pertama itu mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi dialog dan menemukan kesepakatan. Yang kedua ada negosiasi, pihak-pihak yang berkonflik berkomunikasi langsung untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Terus yang ketiga, yang terakhir ada kolaborasi. Jadi bersama-sama mencari solusi kreatif untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Terus selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, di slide selanjutnya ada manajemen stres efektif, teknik relaksasi, mindfulness, dan keseimbangan hidup. Pengelola stres bukan hanya tentang bereaksi, tapi juga proaktif dalam menjaga kesejahteraan mental dan fisik. Salah satunya dengan cara teknik relaksasi, latihan pernapasan dalam, yoga, peregangan ringan. Mindfulness fokus pada saat ini, meditasi meningkatkan kesadaran diri. Dan ketiga ada keseimbangan hidup, batasi jam kerja. Karena pekerjaan yang terlalu overtime itu dapat buat pikiran kita capek dan fisik kita juga capek. Jadi batasi jam kerja, sisihkan waktu untuk hobi, sosial, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir ada dukungan sosial, berbagi masalah di situ bukan bagian masalah kepada orang lain ya, tapi bercerita tentang apa masalah yang sedang dialami gitu. Siapa tahu orang yang kita ceritakan itu bisa memberikan solusi kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi bercerita kepada teman, keluarga, atau enggak profesional. Di slide selanjutnya ada membangun budaya kerja positif, peran pemimpin, dan setiap anggota tim. Jadi setiap individu itu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan harmonis. Jadi sebagai pondasi itu agar bisa bekerja dalam tim dengan baik itu harus ada transparansi dan etika. Karena tanpa adanya transparansi dan etika akan adanya kecurangan di dalam sebuah organisasi.
Lalu di atas etika dan transparansi ada penghargaan dan pengakuan. Semakin seorang dihargai, semakin merasa bahwa dirinya itu berguna bagi orang lain. Selanjutnya ada kolaborasi dan dukungan. Dan di atas kolaborasi ada kepemimpinan yang inspiratif. Karena pemimpin yang inspiratif itu dapat mendorong para pegawainya atau para anak-anak timnya itu bisa bekerja dengan semangat dan baik. Dan terakhir, jelas setiap individu itu harus memiliki visi yang jelas. Karena tanpa adanya visi yang jelas, kita tidak tahu tujuan dari pekerjaan yang kita kerjakan itu akan mengarah kemana. Oke, selanjutnya ada di slide studi kasus. Pak, itu salah BPP yang di grup yang terbaru. Ini langsung aja apa gimana? Jadi di studi kasus ini aku ngambil studi kasus dari perusahaan TikTok. Jadi di 2025 pada tanggal 11 Maret itu para pekerja TikTok mengatakan bahwa mereka tuh kelelahan di tengah-tengah reorganisasi dan juga tujuan kinerja yang sulit dan pekerjaan karya para pekerja TikTok dan para pekerja TikTok akan bahwa para pegawai TikTok yang mengambil cuti karena mental health mereka yang bermasalah itu sudah menjadi hal biasa. Dan beberapa pekerja juga mengatakan bahwa seputar TikTok, seputar masa depan TikTok di US itu menyebabkan stres dan demotivation atau motivasinya menurun. Langsung kesimpulan dan selanjutnya, jika ingin menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, yaitu pentingnya disiplin, fondasi kinerja, profesionalisme. Karena tanpa adanya disiplin, tidak akan ada fondasi yang mendorong kinerja dan profesionalisme. Kedua, ada konflik, ubah tantangan menjadi peluang, atasi stres, jaga kesejahteraan individu dan tim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan tempat kerja yang tidak hanya efisien, tapi juga manusiawi dan mendukung pertumbuhan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya. Pertanyaan itu bagaimana cara mengatasi karyawan yang sudah berumah tangga. Karena kan kalau misalkan karyawan yang sudah berumah tangga itu otomatis ada tanggung jawab lagi selain di pekerjaannya, yaitu di dalam atau tanggung jawab keluarganya. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut itu seperti apa? Karena banyak sekali karyawan atau pekerja yang itu terus-terusan bekerja sehingga untuk kumpul dengan keluarganya itu kesulitan. Nah, apakah dari kelompok kalian itu ada strategi nggak buat mencegah hal tersebut untuk mengatasi masalah seperti itu? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi ini tuh maksudnya dalam konflik dalam bekerja ya. Jadi pegawai yang kebingungan untuk membagi waktu antara waktu keluarga dan waktu untuk bekerja. Mungkin dari saya sendiri bisa memberikan saran jika memang job desk yang memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, bisa menggunakan metode kerja hybrid atau kerja yang terkadang masuk kantor atau enggak bisa dikerjakan pula di rumah.
bisa di rumah, bisa di kantor. Jadi bisa meluangkan waktu lebih untuk keluarganya yang mungkin waktu untuk keluarganya itu terpotong karena waktu pekerjaan. Begitu mungkin ya. Apakah terjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat kelompok 9 dan 10 yang udah presentasi, juga teman-teman yang udah hadir. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.